Baik, halo semua. Perkenalkan, nama saya Adam dan mungkin di sebelah saya sini ada Adrian. Dan hari ini kami ingin mungkin menceritakan lah bagaimana over the years pencarian jati diri kami melalui hobi-hobi yang kami tekuni gitu. Dan mungkin bisa saja langsung dimulai dari Adrian dulu. Adrian, bagaimana hobi kamu selama ini dapat menjadi kayak kamu mendefinisikan lah jati diri kamu sekarang? Kalau menurut aku sendiri, hobi yang mendefinisikan jati diri aku tuh adalah hobi aku sendiri dari aku kecil tekuni, yaitu menggambar. Jadi kenapa menggambar ini jadi mungkin bisa jadi passion aku dalam mungkin berkarir nanti, ataupun passion aku dalam juga mau hidup di hobi aku sendiri, karena ini tuh adalah kebiasaan aku dari kecil dulu. Jadi semenjak kecil tuh aku emang udah suka banget gambar, dan semua juga bermula dari emang orang tua aku yang udah support sama aku dari kecil. Dan oleh karena itu aku jadi mikir kayak, oh aku ini suka sama gambar, terus orang tua aku juga support, dan terus kenapa ya kalau misalkan aku gak lanjutin tuh ntar aku bakal rugi sendiri pastinya. Jadi dikarenakan itu menggambar itu sampai sekarang tuh tetap jadi kunci mungkin ya untuk hidup aku gitu. Karena dari menggambar sendiri itu juga sebenarnya pas aku dewasa ini aku juga mengerti kalau kayak gambar itu punya berbagai cabang-cabang yang bisa kita ambil gitu. Khususnya kalau misalkan aku ini mungkin kalau berkaitan sama karir di masa depan tuh aku pasti bakal memilih kayak seperti desain grafis kah, atau UI UX design. Dan itu semua aku yang membuat aku juga bersyukur sama hobi aku yang menggambar selama ini gitu. Dan kalau untuk kayak kekurangan atau misalkan kayak hambatan atau apa-apa itu pasti juga emang ada. Jadi di setiap gambar itu pasti aku juga punya hambatan, kayak berupa kayak di dunia gambar itu kita mengenal namanya art block ataupun burnout. Kayak kalau art block itu dimana kita benar-benar emang gak punya ide, semua blank. Dan juga kalau burnout itu kayak kita tuh benar-benar juga sama halnya kayak art block, tapi kalau burnout itu mungkin bisa disebabkan oleh kayak kita udah capek sama apa yang kita tekuni gitu. Dan kalau saran buat aku sendiri sih, kalau misalkan kalian berada, mungkin ini gak cuma berbicara sama tentang menggambar ya, kayak di hobi-hobi lain, kayak misalkan kalau kalian burnout tuh saran aku sih kita ini harus stop dulu gitu. Kita harus berhenti dari apa yang kita tekuni itu, tapi ya jangan kelamaan mungkin, karena itu bakal jadi kayak semacam istirahat lah buat otak kita sendiri dan juga diri kita gitu. Jadi seperti itu ya kalau untuk hobi saya. Kalau ada sendiri gimana sih caranya untuk, ataupun gimana sih cara definisikan hobi kamu ini sebagai jati diri kamu dalam hidup ini? Baik, mungkin kalau dimulai dari saya ya, hobi saya sendiri tuh ya dari dulu banget itu adalah mendengarkan musik gitu loh. Dari zaman saya masih kecil, terutama dari ayah saya lah, suka kayak ngasih muter-muter lagu di radio, mobil mungkin gitu ya, lagu-lagu zaman dulu. Dan menurut saya tuh karena saya sudah dari kecil mendengarkan lagu-lagu klasik seperti itu yang alirannya konon kutip ya kayak aliran rock gitu, genre-nya rock gitu ya. Dan dari sana tuh saya menjadi penasaran gitu loh, wah gimana sih kayak belajar gitar tuh kayaknya menarik banget gitu loh. Apalagi kalau misalkan saya tuh juga bisa mempelajari lagu-lagu yang dari lagu-lagu yang saya sering dengarkan gitu loh. Jadi itu sebenarnya saya juga baru menekuni permainan belajar gitar tuh baru-baru ini aja sih, kayak baru sekitaran zaman SMA gitulah, mungkin sekitaran kelas 10, awal masuk kelas 10. Dan di situ pun saya karena teman saya memiliki gitar gitu kan, saya juga sering memainkan gitar dia gitu. Dan saya juga banyak lah meminta saran dan diajarin untuk bermain gitar. Lalu saya mengikuti ekstrakurikuler musik gitu, dan juga saya di situ juga menemukan orang-orang yang memiliki passion yang sama dengan saya. Dan disitulah saya juga bisa berkembang dalam dunia bermain musik saya tersebut. Dan yang hikmah yang saya bisa ambil ya, bermain gitar tuh yang saya sudah pelajari itu tidak hanya kayak cuma bermain belajar chord atau belajar melodi doang gitu, tapi di situ saya juga bisa mengerti caranya kayak
seni dalam songwriting gitu loh. Jadi itu kayak gak asal menulis saja gitu, kita juga hanya harus menuangkan seluruh ide, perasaan, feelings, emotion kita dalam sebuah lagu agar para pendengar atau listener yang mungkin mendengarkan juga tertarik gitu, engage dalam lagu yang kita buat supaya jadi lebih relate kepada yang mendengarkan gitu loh. Dan mungkin dari hambatan saya selama ini dalam bermain gitar tuh mungkin pas awal-awal juga saya tidak memiliki gitar, jadi saya harus meminjam kepada teman saya gitu ketika mungkin sedang di sekolah, sedang di rumah gitu, saya datang ke rumahnya terus meminjam, ataupun sedang di tongkrongan bermain gitu saya juga sering meminjam gitu. Lalu kayak misalkan chordnya susah gitu, atau misalkan senarnya main kelamaan jadi sakit gitu, jadi ya ada beberapa lah, itu salah satu beberapa hambatan yang mungkin menurut saya salah satu tantangan lah untuk bermain gitar gitu. Tapi menurut saya dengan saya bermain gitar ini saya juga jadi ya bisa lah menambah pengalaman baru sekaligus experience lah dalam hidup saya gitu. Dan kalau hobi itu pun juga sebagai manusia pun kita tidak bisa memiliki hanya satu hobi gitu loh ya, kita harus memiliki banyak hobi kayak hobi-hobi yang lain-lainnya gitu lah. Dan mungkin saya juga ada gitu hobi-hobi atau hal-hal yang belum saya explore. Nah mungkin nanti saya juga akan explore untuk yang biar menambah pengalaman hidup saya aja nanti ke depannya gitu. Mungkin kalau dari saya gitu segitu aja sih ya. Jadi kalau dari cerita dari dua kami ini ya, yaitu bagaimana kita itu sebenarnya menekuni hobi, dan gimana sih kita itu nggak boleh menyerah sama hobi kita ya, karena hobi itu juga sebenarnya emang benar bisa jadi passion dalam hidup kita, dan juga bagaimana juga hobi itu menjadi salah satu jati diri, dan juga sama seperti ada yang bisa menjadi mungkin sebagai salah satu pengalaman dalam hidup gitu. Nah oleh karena itu pesan, mungkin ini suatu pesan dari cerita kami berdua, yaitu jika kalian itu memang punya hobi itu, kita harap kalian itu menekuninya, karena seperti yang kita udah ceritakan, kayak hobi itu pasti berguna di hidup kalian, dan mungkin hobi itu juga bisa jadi pegangan kalian dalam hidup ataupun karir kalian nanti gitu ya. Serta aku juga mungkin mau menambahkan gitu dalam, mungkin ini kita hanya menyampaikan kisah pengalaman hidup kami aja gitu loh. Dari hobi-hobi yang telah kami lakuin ini itu kami berdua tuh bisa mencari lah gitu apa yang lebih dalam hidup kayak di per meaning of life, kita bisa menggali itu dari hobi-hobi kita masing-masing gitu loh. Jadi itu dalam hobi-hobi ini tuh kita juga ingin encourage kalian lah untuk mencari dari diri kalian melalui hobi-hobi. Nggak harus hobi-hobi aja kok, mungkin kalian lebih suka kayak memasak, bermain game, atau mungkin bermain olahraga lainnya gitu. Kami selalu kayak encourage lah kepada kalian yang mungkin menonton video ini untuk terus mencari dari diri kalian melalui hal-hal yang baru gitu lah. Selain juga menambah pengalaman hidup, juga ya kayak hidup tanpa hobi kan yang bakal merasa membosankan banget ya. Dan makanya itu karena kita biar hidup lebih bermakna dan lebih berwarna aja gitu, kami juga sangat mendukung lah gitu, dan mengencourage kalian untuk selalu mencapai dan mencarilah jati diri kalian melalui hobi-hobi yang banyak gitu lah ya. Ya, mungkin kalau kalian juga punya hobi apa, kalian juga bisa cerita di komen ini ya, karena juga mungkin kita juga bakal encourage kalian lewat situ gitu ya. Oke, sekian dari kami ya. Terima kasih. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.